Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat materi dari sebuah e-book ya. Nah, namun sebelum saya lanjutkan ke step by step bagaimana cara membuat materi ini, perlu saya jelaskan ini ketentuan tambahan dari tugas 2 yang saya berikan itu ya. Jadi untuk tugas 2 saya berikan kalian itu 2 opsi. Nah, opsi yang pertama yaitu membuat materi dengan bahasa Indonesia ya dalam PPT yaitu 15 sampai 25 slide ya, maksimal 25. Jangan lebih banyak dari itu ya karena tidak efektif. Nah, dibuat dalam bahasa Indonesia kemudian disubmit melalui Google Classroom ya, seperti ketentuannya. Jangan lupa diperhatikan juga ketentuannya ya. Jadi misal kayak penamaan filenya, terus ketentuan dari slide pertama seperti apa gitu ya. Karena kalau tidak sesuai itu juga bisa merepotkan saya dalam penilaian. Nah, kemudian nanti kalau sudah disubmit akan menjadi sebuah nilai yaitu nilai tugas yang kedua. Nah, opsi yang kedua yaitu saya perbolehkan kalian untuk membuat materi dalam bahasa Inggris ya, jadi materinya bahasa Inggris semua itu nggak apa-apa, tetapi dengan catatan materi tersebut dijelaskan dalam bahasa Indonesia melalui sebuah video. Jadi seperti video yang saya buat ini ya, kalian recording tidak harus pakai facecam, yang penting ada audio, ada suara yang masuk ya, dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi slide-nya bahasa Inggris tapi dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang berani seperti itu ya, kan saya kasih voucher. Vouchernya ini adalah voucher free UAS. Jadi boleh untuk tidak mengikuti UAS. Istilahnya nilai dari mempresentasikan itu, membuat video itu sudah masuk sebagai penilaian UAS. Ya, jadi besok ketika UAS tinggal nontonin teman-teman kalian lagi ngerjain aja gitu ya. Masa ikut lagi. Ya, jadi yang pertama dengan bahasa Indonesia dikirimkan, yang kedua dengan bahasa Inggris tapi membuat video, kemudian diupload di YouTube. Nah, link YouTube-nya itu silahkan disertakan di dalam PPT-nya. Ya, itu yang ingin saya jelaskan. Oke, kemudian yang kedua, ini sekalian juga saya sampaikan juga ya di sini. Ada metode, karena kalian juga mahasiswa sudah cukup dewasa ya, udah ngerti lah ya. Dari awal metode yang saya gunakan itu, ya ini bocoran metodenya sebenarnya seperti ini. Student center. Ya, jadi berpusat pada mahasiswa. Pertama ada penerapannya adjust yaitu how do we respond to student needs. Jadi bagaimana kami pengajar itu merespon apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang dibutuhkan itu bukan butuh kuota internet, butuh pulsa, butuh uang jajan, itu bukan. Maksudnya adalah kebutuhan untuk ketika nanti kalian bekal di dunia kerja. Apalagi kalian itu kan kalau istilah jokesnya itu kan, lo kan anak IT gitu. Nah, anak IT itu butuhnya bekal apa? Ya, itu nanti saya jelasin secara keseluruhan. Kemudian to plan, untuk merencanakan. What do we want students to know, understand, and be able to do? Jadi, apa sih yang kita pengajar inginkan dari mahasiswa untuk memahami, untuk mengerti, dan bisa melakukan apa saja. Ya, gitu. Kemudian to engage, untuk menerapkan how do we use content, technology, and pedagogy to engage all learners. Jadi bagaimana kami itu menggunakan konten, teknologi, kemudian metode pembelajaran atau pedagogi itu ya untuk diterapkan kepada semua mahasiswa. Jadi pemanfaatan teknologinya seperti apa? Saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan teknologi-teknologi itu. Kemudian to monitor, untuk mengawasi atau menilai, monitor ya. How do we know students are learning? Bagaimana kita mengetahui bahwa
mahasiswa itu betul-betul belajar. Nah, flashback kemarin ya tentang TS yang menyedihkan bagi sebagian mahasiswa, begitu buat saya ya. Nah, di situ kelihatan kan, jadi saya bisa melihat mana sih sebenarnya yang benar-benar sudah mempelajari, sudah menyiapkan, itu bisa terlihat di situ. Nah, itu salah satu bagiannya. Ya, oke. Tuh, kemudian ini saya jelaskan pelan-pelan ya, step by step. Yang pertama, kita buat PowerPoint. Kita buka sebuah PowerPoint baru, blank page. Ini kalau yang Office 2019, kita bisa langsung milih ini nih, desainnya nih. Ya, udah banyak nih, bagus nih. Nah, kita pakai yang ini. Yang pertama itu kan temanya ya. Temanya apa sih? Mana? Oke. Temanya paradigma. Tulis temanya di sini. Paradigma. Kemudian tadi kalian lihat ketentuan tugasnya. Di sini nanti ada NPM, nama, kelas, gitu ya. Jangan terlewat karena saya mengajar 4 kelas nih, biar tidak tertukar-tukar. Udah ya. Kita buat new slide. Slide yang kedua itu ada TIU dan TIK. Itu dari mana? Dari overview ini. Kalau kerepotan, bingung, ya silahkan ini di translate di Google Translate. Oke, sel sini. Ya, ini boleh. Contoh strategi efektif untuk bangunan interaktif sistem memberikan paradigma. Nah, ini kalau dibacakan bingungin ya, tinggal dirangkai kalimatnya, kata-katanya. Kalau saya biasanya kalimat gitu ya. Nah, kalau TIU dan TIK ada kata diharapkan. Ya, jadi mahasiswa diharapkan mampu apa? Misalnya menguasai ini. Menguasai strategi yang efektif untuk menciptakan sebuah sistem yang interaktif gitu. Misalnya kayak gitu, mampu mempelajari strategi yang efektif dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan outline-nya. Outline itu apa? Outline itu garis besarnya. Garis besarnya misalnya, nah di sini kalau introduction itu nggak usah, langsung ke sini. Jadi ada paradigma for interaction. Jadi paradigma interaksi. Tulisnya di sini paradigma interaksi. Paradigma interaksi. Ini merupakan tadi apa? Outline. Tapi jangan ditulis outline gitu ya. Nah, kita tentukan dulu nih satu-satu. Misal pertama ini ada time sharing gitu kan. Kemudian nanti yang kedua ada video display unit dan seterusnya. Ya. Kalian tentukan dulu outline-nya mau apa saja, dibikin terus. Ya, misalnya ini ada programming kits dan seterusnya. Gitu ya. Baru nanti di slide berikutnya kita bikin nih time sharing. Kalau bisa ditranslate ya ditranslate, kalau enggak ya kayak gini nggak apa-apa. Kayak saya tadi kan kata translate outline-nya, tetap time sharing. Kemudian kita baca. Kita ambil bagian-bagian yang penting. Pada tahun 1940 dan 1950, tahun 1950 ini ya. The significant advance in computing consist of a new hardware technology. Jadi ada perkembangan yang sangat signifikan dalam dunia komputer, terutama pada perangkat keras atau hardware atau teknologi hardware gitu ya. Yang pertama, mechanical relay digantikan oleh vacuum electron tube. Kemudian tabung elektron tadi digantikan oleh transistor. Kalian kan udah melihat ya, materi itu sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kalian supaya interaktif ini kan gak ada gambar-gambar. Nah, kalian cari gambarnya nih. Kalian tinggal googling aja mechanical relays. Ya, kalian googling mechanical relays, masuk ke bagian gambar. Nah,
Kalau nggak ada, lebih detail. Tadi kan ada tahunnya 1950. Nah, muncullah ini. Ya, ini gambar yang saya share di materi yang paradigma tadi. Gitu ya. Kemudian ada apa lagi nih? Tadi ada vakum tube elektron. Nah, kayak gini. Tinggal di searching lagi. Nah, ini kan ada nih. Yang tadi tinggal di buka gambar di tab baru, kemudian disimpan gambarnya. Jadi materi yang kalian buat akan menjadi interaktif, karena kalau di sini kan di bukunya tidak banyak gambar-gambarnya. Tapi kalau mau ambil gambar yang ada di buku juga boleh, silahkan pakai namanya snipping tool. Ya, ini namanya snip, tulis saja sniping tool. Sniping tool. Nah, caranya ya tinggal di misalnya, taruhlah gambar ini deh. Ya, kita mau snipe new, terus di drag aja seperti ini. Ya, tinggal di save gambarnya. Ya, itu pakai sniping tool. Jadi akan lebih interaktif. Nah, ya ini juga nggak perlu semuanya ya, cukup poin-poin yang penting saja. Ya, tadi saya sampai integrated chip sudah. Terus nanti lanjut lagi ke yang tahun 1960. Nah, yang di sini saya lanjut yang di sini. Jadi tidak usah semuanya, ambil aja poin-poin pentingnya, ditranslate per kata. Kalau ditranslate secara keseluruhan juga boleh, yang penting nanti dirapihkan, dibaca ulang, dibaca mudeng nggak? Kalau baca sendiri nggak mudeng, apalagi orang lain, dirapihkan dulu kalimatnya. Gitu ya. Nah, silahkan untuk dibuat. Pokoknya kalau sudah 25 slide, berhenti aja gitu. Jadi kalau bingung patokannya mau sampai mana, pokoknya kalau udah 25 berhenti. Nah, minimal 15. Tapi saya rasa kalau 15 itu pasti lebih lah ya. Pasti lebih dari itu. Nah, next. Kita buat di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sebetulnya ada di summary ya. Tapi saya harapkan kesimpulan ini kalian buat sendiri, kalian tulis sendiri. Ya. Jadi dari apa yang kalian buat pasti bisa disimpulkan sesuatu. Kalau kalian betul-betul membuat, ngerti, pasti bisa menyimpulkan sesuatu. Ya, satu paragraf juga tidak masalah. Yang terakhir, ini ada yang namanya pustaka. Kita tidak boleh lupa. Pustakanya di sini cuma satu ya, yaitu bukunya, e-booknya. Nah, caranya gimana? Masuk ke Google Scholar. Nih, scholar.google.com. Tadi kan bukunya Alan Dix. Ditulis Alan Dix. Kemudian, nah ini bukunya nih, Human Computer Interaction. Kalian klik yang petik ini. Nah, pilih aja yang ISO. Kemudian tinggal di copy di sini. Udah beres. Ya, materi sudah selesai. Siap untuk dikirim atau dipresentasikan. Demikian, terima kasih ya. Selamat mengerjakan.